Kalau libur, mandi agak PR ya. Nah ini masih normal gak nih? Dengan orang yang jarang mandi gimana Bu Wita? Iya, ya tentu saja kalau misalkan dia emang lagi pengen diem aja di rumah gitu ya, nggak harus berinteraksi sama orang lain, ya intinya nggak mengganggu kan jadinya ya. Tapi kalau misalkan ke kantor, ke kampus, ke sekolah nggak mandi tiap hari kan bermasalah dong pastinya. Kenapa nih? Itu masuk ciri-ciri ya Bu Wita ya. Ini nggak mandi nih, aduh. Ke kantor nggak mandi ya. Berarti itu ada ciri-ciri lagi nggak sehat. Kalau kita baru memulai atau baru enggak nih, oh iya ya, kesehatan mental tuh perlu dijaga, perlu dipelihara. Step pertamanya mungkin yang harus kita lakukan apa sih Bu Wita? Semua hal terkait psikologis itu pasti dimulai dengan awareness gitu ya, atau kesadaran. Kesadarannya yang paling gampang kita di keberfungsian kita sehari-hari gimana. Yang kerja, yang sekolah, lancar nggak? Tiap hari seberat apa sih untuk bangun dari tempat tidur misalkan ya. Karena kalau misalkan emang berat banget, sampai susah sekali untuk mandi, hal-hal yang sederhana jadi susah, itu kan pasti ada jadi pertanyaan. Tunggu, stop di mandi. Agak PR nih. Jadi langsung kalau libur mandi agak PR ya. Nah ini masih normal gak nih? Dengan orang yang jarang mandi gimana Bu Wita? Iya, ya tentu saja kalau misalkan dia emang lagi pengen diem aja di rumah gitu ya, nggak harus berinteraksi sama orang lain, ya intinya nggak mengganggu kan jadinya ya. Tapi kalau misalkan ke kantor, ke kampus, ke sekolah nggak mandi tiap hari kan bermasalah dong pastinya. Kenapa nih? Itu masuk ciri-ciri ya Bu Wita ya. Ini nggak mandi nih, aduh. Ke kantor nggak mandi ya. Berarti itu ada ciri-ciri lagi nggak sehat gitu ya. Ya pasti ada something kan ya. Katakanlah kalau misalkan orang lagi sakit cacar kan katanya nggak boleh kena air gitu ya, mungkin dibedakin aja misalkan gitu ya, artinya kan memang lagi nggak bagus gitu kondisinya, bukan berarti jadi sakit mental gitu kan ya. Berarti harus dilihat konteksnya dulu. Betul. Tapi kalau misalnya beberapa kali, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, ini soalnya kalau berkaitan dengan mandi banyak juga nih yang ngeledekin. Ada satu case yang kenapa sih nih orang gak suka mandi? Nah ini berarti sudah merujuk ke arah yang harusnya lebih awareness begitu ya. Ada apa dengan dia gitu ya Bu Wita? Iya, karena kan sebenarnya menjaga basic hygiene itu kan standar yang 2 kali manusiawi sehari ya, gak sih mandi gitu ya, ya. sikat gigi gitu ya. Sama halnya dengan kita makan. Biasanya kan orang terlalu banyak makan atau jadi nggak mau makan, itu kan juga jadi ada ciri-ciri nih arah kemana nih. Apa memang mungkin perutnya lagi bermasalah, atau memang ada masalah lain gitu ya. Sama kayak halnya tidur. Jadi hal-hal yang sifatnya itu kita lakukan sehari-hari itu bisa jadi tanda yang paling gampang untuk kita lihat gitu. Oke. Yang artinya dimulai dari bangun tidur ini apakah biasa aja atau rutinitasnya masih lancar atau ada yang salah. Nah itu udah mulai tuh awareness itu ya, dari kesadaran itu. Lanjut step berikutnya apa nih? Oke, nah kalau memang dirasakan ada something gitu ya, nah kan kita bisa ngobrol sama orang terdekat dulu. Kira-kira ada yang terganggu gak sih? Atau ada perubahan gak sih? Mungkin kadang-kadang orang terdekat, katakanlah orang tua atau saudara atau pasangan gitu ya, teman, mungkin bisa melihat sesuatu yang gak kita lihat gitu. Nah, ketika kita udah mulai di step kedua nih, bingung siapa ya yang mau saya ajak ngobrol, nah itu kan udah tanda-tanda juga gitu. Agak milih-milih untuk ini bener nggak? Itu masih wajar nggak sih Bu? Kalau milih-milih sih wajar, tapi kalau kita sampai bener-bener kayak siapa ya orang yang bisa saya ajak ngobrol untuk hal seperti ini, memang membingungkan sekali. Nah kenapa nih gitu? Karena kan tadi membangun relasi positif itu juga jadi salah satu indikator ya gitu, atau seberapa penting kenapa kita perlu punya sehat mental gitu ya. Gitu. Jadi ketika itu nggak ada kan jadi pertanyaan, ini sebagai penyebab atau sebagai dampak?